Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengenai senjata melawan kejahatan. Saudara-saudari, penolakan orang Israel terhadap Yesus dan karyanya semakin hari semakin meningkat. Orang Farisi menyampaikan kepada Yesus tentang ancaman dari Herodes. "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau," kata mereka. Yesus menyebut Herodes sebagai serigala yang ganas. Terhadap ancaman itu Yesus tidak mundur, tetapi terus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan di tempat itu sampai pada hari yang ketiga. Yesus sendiri melihat bahwa penolakan terhadap dirinya adalah tantangan yang harus dia hadapi. Berhadapan dengan kejahatan-kejahatan itu, manusia beriman tidak boleh menyerah. Manusia beriman harus terus-menerus melawan. Manusia tidak boleh berhenti, seakan-akan tidak berdaya di hadapan kejahatan. Manusia terus berjuang untuk mewujudkan dirinya sambil melawan kejahatan tersebut. Dan untuk itu, pertanyaan tentang senjata menjadi sangat penting. Senjata apa yang dapat dan boleh dipakai untuk melawan kejahatan? Terhadap kejahatan yang dialamatkan kepada Yesus, Yesus menjawab, "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Senjata yang dipakai oleh Yesus adalah melanjutkan perbuatan-perbuatan baiknya, dan bahkan Yesus melanjutkan perjalanannya. Kejahatan apapun tidak dapat menghentikan kemauannya untuk berbuat baik dan untuk melanjutkan perjalanannya mewartakan kabar gembira. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, di tengah kehidupan zaman yang seperti itu, sebagai anak-anak Tuhan diingatkan untuk tetap teguh, kuat, dan setia memegang prinsip-prinsip hidup Kristiani. Cinta kasih, saling mengampuni, rendah hati, mau mendengarkan orang lain,
mau berubah dalam pola pikir, mental, dan perilaku yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hal-hal yang perlu terus-menerus kita hadapi. Rasul Paulus menegaskan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata-senjata yang dapat dan boleh dipakai adalah kebenaran dan keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, iman, dan firman Allah. Itulah senjata yang perlu kita miliki dan kita pakai untuk melawan dan mengusir kejahatan. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.